Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan siapapun yang lagi gelisah diberikan ketenangan oleh Allah, yang lagi sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Kita semuanya mudah-mudahan senantiasa diberkahi hidup kita oleh Allah, berikan istiqomah sampai akhir hayat kita sehingga kita bisa meraih husnul khotimah. Salam serta salam mari kita sampaikan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, episode kali ini kita akan bahas tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di sholat atau berada di hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Apa sunnah-sunnah apa yang harus kita perbuat agar kita benar-benar mendapatkan pahala dari Allah SWT, karena semuanya itu kita berdasarkan pada tuntunan yang dicontohkan oleh baginda Nabi dan para sahabat dan para salafus salih. Ini kita ambilkan dari kitab Awdahul Bayan, kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian juga kitab Fiqhus Sunnah. Mari kita baca doa dulu buat guru-guru kita. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di surganya Allah. Kita benar-benar diberi oleh Allah ilmu yang manfaat barokah. Ila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan mu'aliful kitab Mbah Hasyim Asy'ari wa mu'aliful kitab Fiqhus Sunnah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan? Sunnah apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di hari raya, entah itu hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha? Yang pertama, kita disunahkan untuk istihbabul ghusl wa tatayyub wa lubsu ajmalit thiyab. Kita disunahkan untuk mandi, disunahkan untuk pakai wangi-wangian, disunahkan untuk memakai baju yang paling bagus. Baju yang paling bagus. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rawahu Al-Hakim, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aidaini. Kami itu diperintah oleh Rasulullah dalam 2 hari raya annal basa ajwadu ma najidu. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memakai baju yang paling bagus yang kita dapatkan. Wa anna tatayyab bi ajwadi ma najid. Kita disunahkan untuk pakai wangi-wangian yang paling spesial yang bisa kita dapatkan. Wa an nudhi bi athmani ma najid. Kita diperintahkan untuk berkorban dengan harta yang paling mahal, harta yang spesial, dengan binatang yang spesial yang bisa kita dapat. Maka ketika kita menghadapi mau sholat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, setidaknya ada sunnah yang bisa kita lakukan, yaitu kita mandi kemudian memakai baju yang bagus, paling bagus baju spesial, kemudian kita pakai wangi-wangian yang spesial. Sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Majah dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtasilu yaumal fitri yaumal adha. Jadi ada mandi spesial, mandi besar atau mandi jinabat, kita keramas badan kita biar segar kita menghadapi hari raya tersebut. Itu menandakan karena ini adalah hari raya, hari spesial. Hari spesial. Maka kita harus juga menyikapinya hari itu sebagaimana spesialnya hari itu. Dan baju spesial, bahkan dalam hadis yang lain dalam Nabi Ramsah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu. Aku melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khutbah walai burdanun akhdaron. Rasulullah menggunakan burdan, jadi selendang atau baju selendang warna hijau. Kalau dalam hadis ini kemul atau mungkin selendang warna hijau. Beliau memilih warna hijau. Satu sisi
warna yang disukai oleh Rasulullah adalah warna putih. Satu sisi ada warna lagi warna hijau. Nah, ini setidaknya menandakan apa? Bahwa kita itu memang harus menyikapi hari yang spesial ini dengan sikap yang spesial. Bajunya aja harus yang khusus spesial kalau bisa. Kemudian tubuh kita juga harus wanginya juga harumnya spesial. Kemudian kita pun harus sebelumnya harus mandi. Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan? Al-aqlu qabla al-khuruj fil fitri dunal adha. Ketika kita mau sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Dan kebalikan, ketika kita mau sholat Idul Adha, maka bukan makan dulu, tapi kita sholat dulu, setelah itu kita disunahkan untuk makan. Ini dalam sebuah riwayat An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Ketika bahwa Rasulullah itu tidak berangkat untuk sholat Idul Fitri sampai beliau makan kurma. Ini berarti makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Sedangkan untuk sholat Idul Adha, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruj yaumal fitri hatta yat'am. Tidak keluar hari raya Idul Fitri sampai beliau itu makan. Wala yat'amu yaumal adha hatta yusolli. Beliau tidak makan dalam hari raya Idul Adha sampai selesai sholat. Berarti setelah sholat Idul Adha baru makan. Ini adalah kesunahan yang bisa kita amalkan dan bisa kita tiru. Sehingga apa? Sehingga kita akan mendapatkan pahala atau kesunahan dari apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita keluar berjalan. Ini juga ada kesunahan. Jadi sambil berjalan kita juga sambil berzikir. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ilal 'aid masyian wa yarji'u masyian. Ini sunnah. Bagaimana dengan rumahnya yang jauh? Nah, ini mungkin akan menjadi kesunahan kalau berjalan. Tapi bagaimana dengan yang jauh? Maka banyak kita jumpai berkumpul pada suatu tempat yang satu, yang jauh pun datang, ada yang pakai motor. Tapi disunahkan kalau ingin mendapatkan kesunahan, kita disunahkan untuk berjalan kaki. Nah, bahkan setelah selain itu kita disunahkan untuk berangkat dan pulang itu berbeda jalan. Berangkatnya dari sebelah utara, pulangnya dari sebelah barat. Ini sebagai sebuah kesunahan yang bisa kita lakukan. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja ilal 'aid raja fi ghairi tariq alladhi akhadahu. Rasulullah itu ketika keluar untuk sholat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, pulang mengambil jalan selain jalan yang dilewati ketika berangkat untuk sholat hari raya. Ini salah satu di antara kesunahan yang bisa kita lakukan ketika hari raya. Bahkan ada lagi wanita-wanita, baik itu wanita yang sedang haid pun itu disunahkan untuk datang, berbondong-bondong datang ke mushola, ke tempat sholat, untuk benar-benar memeriahkan, meramaikan hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dalam sebuah hadis ini yang di sini disebutkan bahwa wanita pun itu disunahkan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukhrijul ibkar wal awatiq wa dawatil khudur wal khuyat fil aidain. Bahwa Rasulullah itu mengeluarkan atau para gadis yang perawan, kemudian mereka yang beranjak dewasa, kemudian mereka yang gadis pingitan itu, ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk keluar ikut sholat hari raya. Fa'amal khuyat fa'atazilna al-musalla wa yashhadna da'watal muslimin. Adapun orang-orang wanita-wanita yang sedang haid, maka dia
tidak mendekat ke tempat sholat, tidak ikut sholat, tapi tetap hadir ke tempat itu untuk hanya mendengarkan dakwah atau khutbah dari khotib yang ada ketika sholat hari raya itu. Ini menandakan bagaimana? Ini menandakan bahwa memang hari raya ini adalah hari raya spesial. Maka dari itu, bisakah kita menyingkapi hari raya ini sebagaimana spesialnya hari itu? Mudah-mudahan kita benar-benar dengan ada wacana ini, dengan ilmu ini, kita benar menyikapinya dengan baik. Kita mandi, kita pakai baju yang paling bagus, kita pakai minyak wangi, kita berjalan dan memperbanyak takbir, tahlil. Kemudian kita mengambil jalan yang berbeda ketika kita pulang. Kemudian kita datangkan semuanya, para wanita pun kita perintahkan untuk datang. Kita ajak keluarga kita, anak kita, istri kita berbondong-bondong datang ke tempat sholat, sehingga benar-benar ini namanya hari raya. Mudah-mudahan dengan ini menjadi ilmu bagi kita semuanya, dan saya mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.